Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama keluarga Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berusaha mencari keberadaan pemimpin dari klan pembunuh darah. Lalu setelah beberapa saat berkeliling di kabut hitam, Xiao Yan masih belum bisa menemukan keberadaan mereka. Meskipun Xiao Yan pada saat ini bisa bergerak dengan cepat menggunakan guntur ekstrim, akan tetapi di dalam kabut hitam ini kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar ditekan. Xiao Yan pun merenung sedikit dan bergumam bahwa sepertinya kekuatan spiritual keadaan di Xiao Yan tidaklah cukup. Jika Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual keadaan suci, bahkan kabut hitam ini tidak akan dapat menekan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit menghela nafas dengan sedikit penyesalan karena kekuatan spiritual Xiao Yan telah stagnan untuk waktu yang lama. Namun meskipun begitu, Xiao Yan menemukan bahwa ketika memurnikan ramuan tingkat dewa, hal ini pada akhirnya sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, peningkatan kekuatan ini juga terlalu sedikit dan akan butuh waktu sangat lama bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Tanda dewa jahat seketika muncul di antara alis Xiao Yan dan Xiao Yan segera melakukan teknik pembentuk kehidupan. Xiao Yan bergabung dengan klon dewa asli bintang 8 dan kekuatan fisik yang kuat tiba-tiba meledak. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera menembus menjadi ukuran ratusan meter dalam waktu singkat. Xiao Yan bergumam bahwa jika mereka tidak bisa ditemukan, maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu meratakan tempat di sini. Begitu selesai berbicara, kekuatan yang kuat pada saat ini segera dihantamkan ke arah tanah. Banyak ledakan seketika terjadi dengan seluruh gunung yang gemetar. Area di sekitar Xiao Yan pada saat ini menimbulkan retakan yang menyebar ke segala arah. Di pukulan kedua pada akhirnya tanah di sekitar benar-benar meledak ke langit. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini beberapa sosok terlihat beterbangan. Mata Xiao Yan pun menyipit dan Xiao Yan segera mencari pria berjubah darah yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. Begitu Xiao Yan menemukannya, Xiao Yan segera mengunci pergerakannya dan sosoknya pada saat ini terlihat melarikan diri. Sosoknya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan bahkan dirinya benar-benar meninggalkan anggotanya. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan tidak akan mungkin membiarkannya lolos kali ini. Xiao Yan pun bergegas dengan kecepatan kilat dan menyadari hal tersebut. Si pria berjubah darah merasa bahwa dirinya benar-benar mengalami krisis. Sosoknya kembali melesat dengan cepat dan berteriak bahwa jika Xiao Yan mengejarnya, kelompok Xiao Yan akan mati. Begitu selesai berbicara pada saat ini ledakan seketika terjadi dan perisai darah melonjak dari si pria. Di saat yang sama formasi yang telah mereka bentuk juga pada saat ini tampak terlihat meledak. Efek dari ledakan formasi ini juga menambah kecepatan pelarian diri si pria. Sosoknya juga pada saat ini segera angkat telapak tangannya dan sebuah peti mati muncul. Si pria pada saat ini langsung masuk ke kedalaman peti mati. Sosoknya juga berteriak bahwa dirinya akan mengingat sosok Xiao Yan. Karena Xiao Yan telah menyinggung klan pembunuh darah, Xiao Yan benar-benar akan dipotong menjadi ribuan bagian ketika mereka bertemu kembali. Begitu selesai berbicara, perisai cahaya yang banyak dan tebal pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Sosok peti mati ini juga pada saat ini melesat dengan kecepatan yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menatap dengan dingin dan tegas ketika melesatkan tinju. Sosok Xiao Yan pada saat ini sedikit tertahan oleh banyaknya perisai darah yang dilesatkan si pria. Meskipun Xiao Yan dapat dengan mudah menghancurkan perisai-perisai ini, tetapi pada akhirnya tubuh Xiao Yan tertunda. Xiao Yan hanya bisa melihat ke arah peti mati yang benar-benar menghilang dalam kabut hitam. Xiao Yan pun bergumam bahwa dirinya benar pernah tidak menyangka orang ini berhasil kembali melarikan diri. Xiao Yan sedikit menahan emosinya dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekitar.
Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan pergerakan, meskipun pada saat ini pemimpin dari kelompok tersebut melarikan diri, namun masih ada beberapa anggotanya dan Xiao Yan secara cepat pada saat ini menghabisi mereka. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun terdiam dan bergumam bahwa 8 orang telah terbunuh dan 4 telah melarikan diri. Pada akhirnya suara keras pertempuran juga perlahan berhenti dan Xiao Yan kembali ke posisi sebelumnya. Tubuh Xiao Yan juga kembali menyusut dan pada saat ini Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Begitu Xiao Yan melihat ke sekitar tempatnya sebelumnya, Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini telah terlihat berantakan. Xiao Yan pun bergumam, mungkinkah Xiao Yan telah kembali ke tempat yang salah? Tempat yang Xiao Yan datangi ini tidak sama dengan tempat yang pada saat sebelumnya dikunjungi oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga benar-benar merasa bingung karena keberadaan Zonggu dan yang lainnya juga tidak ada dan tidak bisa dideteksi. Tepat dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berpikir, tiba-tiba Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang aneh. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya melesat mundur dan bersama dengan hal tersebut ledakan terjadi dengan tanah yang hancur dan kepala dari ular piton tiba-tiba muncul. Piton ini membuka mulutnya yang besar ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tanpa basa-basi Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan tinju dan langsung menghancurkan kepala ular piton. Ledakan terjadi dan darah pada saat ini terlihat berceceran kemana-mana. Xiao Yan seketika menyesal karena menghancurkan piton tersebut setelah merasakan bahwa darah hijau si piton benar-benar dipenuhi racun. Darah ini menempel ke seluruh tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengeluarkan pil penawar dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan juga berpikir bahwa dirinya pada saat ini tidak lagi bisa tinggal di tempat ini. Xiao Yan pun segera memutuskan untuk bergerak maju ke kedalaman kabut hitam. Tebakan Xiao Yan memang benar karena setelah Xiao Yan pergi, beberapa sosok muncul di mayat ular piton. Pemimpin dari kelompok ini berkata bahwa seseorang telah terkena perangkap. Darah ular piton ini beracun dan bahkan orang dengan kekuatan fisik yang kuat tidak akan bisa menahannya. Sebaiknya pada saat ini mereka segera bergegas pergi menangkap sosok tersebut. Dua sosok di belakang si pria pada saat ini mengangguk dan mereka segera melesat ke arah tempat Xiao Yan terbang. Di belakang dari sosok-sosok ini ada 9 sosok yang telah ditangkap oleh mereka. 9 sosok ini tampak menutup mata dan benar-benar telah diracuni oleh sosok-sosok tersebut. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk bersila di dalam gua. Ada cahaya hijau yang bersinar di tubuh Xiao Yan. Racun ini tampaknya benar-benar telah merasuki tubuh Xiao Yan hingga ke tulang. Sesungguhnya racun ini juga tidak terlalu kuat, tetapi hanya saja karena tubuh dari klon dewa asli sangat takut dengan racun. Meskipun tubuh fisiknya kuat, aliran energi dan darahnya pada saat ini benar-benar terguncang. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengeluarkan beberapa pil detoksifikasi dari telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut api langsung melonjak dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menggunakan kekuatan asli dari 3 jantung api untuk mengeluarkan racun. Beruntung nyala api ini sendiri juga memiliki kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Di bawah operasi ini racun mulai mereda dan berubah menjadi gas beracun hijau yang berangsur-angsur menguap. Namun bersamaan dengan hal ini suara siulan seketika datang dari kejauhan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan cahaya dingin pada saat ini segera mulai menderu. Gua tempat Xiao Yan berada seketika dihancurkan dan Xiao Yan segera melesat dengan pedang berat misterius. Percikan api pada saat ini berterbangan kemana-mana bersamaan dengan Xiao Yan yang melesat keluar. 3 sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Mata pemimpin dari kelompok ini menyipit dan bergumam bahwa dalam waktu singkat tampaknya racunnya telah sembuh. Si pria sedikit mengerutkan kening menatap ke arah api yang pada saat ini melonjak dari tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat si pria lanjut berkata, jika tebakannya benar, mungkin masih ada sisa racun di dalam tubuh Xiao Yan.
Begitu sosok si pria berbicara, dua sosok di sampingnya pada saat ini segera berubah menjadi kilatan pelangi. Salah seorang di antara mereka melesatkan palu godamnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dalam sekejap mata segera mengeluarkan kekuatan dari guntur ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menghindari setiap serangan yang dilesatkan oleh kedua sosok tersebut. Pria yang menjadi pemimpin kelompok ini juga pada akhirnya turun tangan dan ketiganya benar-benar menekan Xiao Yan. Di bawah kendali racun yang ada, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa fokus dalam pertempuran. Energi Xiao Yan juga semakin lama semakin melemah dan Xiao Yan pada saat-saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Seiring dengan racun yang menyebar, Xiao Yan juga pada saat ini merasakan bahwa tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Xiao Yan terhuyung-huyung mundur dan pada saat ini Xiao Yan tidak lagi bisa melawan. Racun ini tampaknya benar-benar lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Karena tidak bisa melawan, maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu waktu untuk melarikan diri. Xiao Yan pun kembali bergegas dengan kecepatan yang ekstrim tetapi tetap saja di bawah kendali dari racun. Kecepatan Xiao Yan juga melambat seiring dengan tatapannya yang kabur. Sosok-sosok yang mengejar juga benar-benar telah menghampiri Xiao Yan hingga akhirnya Xiao Yan dihantam oleh palu raksasa. Tubuh Xiao Yan seketika terlempar mundur dan dengan keras menghantam sebuah gunung. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, dua sosok pada saat ini bergegas dan mengeluarkan Xiao Yan dari puing-puing. Kedua sosok yang membawa Xiao Yan juga pada saat ini mengikat Xiao Yan dengan benang emas tipis. Selanjutnya sosoknya menyeret 9 sosok yang tidak jauh di belakang mereka dan menggabungkannya dengan Xiao Yan. Pemimpin dari kelompok ini seketika tersenyum melihat ke arah Xiao Yan yang tampak tidak sadarkan diri. Di antara 9 sosok yang berada di kerumunan kebetulan ada 4 orang yang bersama sebelumnya dengan Zonggu. Sesungguhnya pada saat sebelumnya formasi dari klan pembunuh darah memang menekan mereka, namun formasi ini tidak sepenuhnya dilepaskan dan mereka pada akhirnya bisa melarikan diri. Namun begitu mereka hendak pergi, mereka berakhir dengan ditangkap oleh ketiga orang ini. Keempatnya juga terlihat dalam keadaan linglung dan mata mereka terlihat setengah tertutup. Si Xiao pada saat ini terlihat tidak berdaya dan bergumam bahwa dirinya sudah memberitahu sejak awal bahwa hal ini sangat berbahaya. Karena sudah sampai di tahap ini sepertinya mereka pada saat ini benar-benar akan mati. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera berkata karena mereka telah menyelesaikan misi, mereka hanya perlu pergi ke aula kecil dan menyerahkan orang-orang ini kepada penguasa istana. Dengan begitu barulah mereka akan bebas sesaat kemudian. Kedua sosok yang merupakan anak buah si pria pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka segera membawa kelompok Xiao Yan pergi. Terlihat pada saat ini ekspresi Xiao Yan tampak jauh lebih jelek jika dibandingkan dengan Zonggu dan yang lainnya. Sepertinya Xiao Yan telah terluka parah dan benar-benar diracuni oleh racun yang begitu kuat. Zonggu dan yang lainnya pada saat ini sedikit menyadari keberadaan Xiao Yan yang terikat oleh benang emas tipis. Zonggu pada saat ini benar-benar merasa khawatir karena bagaimanapun juga Xiao Yan adalah yang terkuat di antara mereka dan jika Xiao Yan mati di sini bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Singkat cerita tidak membutuhkan waktu lama bagi orang-orang ini sampai ke aula kecil. Terlihat ada sebuah gua di antara pegunungan dan ketiganya menyeret 10 orang yang mereka ikat masuk dalam gua. Begitu sosok-sosok ini memasuki gua, di dalam kabut hitam sesosok cantik kembali muncul. Alis indah sosok tersebut terlihat berkerut dengan mata yang tampak dipenuhi kecurigaan. Sosoknya bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jika hanya itu kekuatannya sangat mustahil bagi Xiao Yan untuk menjadi sosok di balik nomor 9. Namun meskipun begitu sesungguhnya kekuatan yang ditunjukkan orang ini selama ini tidaklah sederhana.
Kekalahannya saat ini juga terasa sangat aneh. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya pada saat ini sepertinya harus terus mencari karena orang ini tidak sesederhana itu. Sosok yang melayang di kabut hitam ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Yuyan. Setelah sosoknya merenung beberapa saat, pada akhirnya sosoknya kembali menghilang. Sepertinya dirinya tidak tertarik pada apapun yang berada di gerbang kuno ini. Dirinya hanya ingin masuk ke sini untuk mengikuti dan mengamati Xiao Yan dari awal hingga akhir. Sejauh ini tampaknya Xiao Yan juga belum menyadari keberadaan Yuyan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini dibawa masuk ke dalam gua yang gelap. Luas dari gua ini tidak terlalu besar, ada banyak lubang dengan banyak bangunan yang dibangun di dinding gua. Tentu saja yang terpenting adalah istana yang berdiri di tengah-tengah gua. Bentuk istana ini seperti menara dan seluruh tubuhnya berwarna sama dengan warna gunung. Di atas istana ini ada kata yang bertuliskan Zidian. Setelah memimpin Xiao Yan dan rombongannya ke platform di depan kuil Zidian, pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini segera mengambil langkah maju. Sosoknya menangkupkan tangannya dan berbicara perlahan ke hadapan kuil Zidian. Sosoknya berkata bahwa mereka telah membawa 10 orang ke sini untuk penguasa istana. Oleh karena itu dirinya berharap Tuan Istana menghilangkan racun dan membebaskan mereka. Begitu kata-kata ini terdengar, platform utama di bawah kaki mereka tiba-tiba bersinar. Simbol misterius segera muncul dan jika Xiao Yan melihat simbol ini, Xiao Yan akan mengenalinya karena tanda ini adalah tanda yang muncul di antara alis Xiao Yan. Tanda ini adalah tanda atau simbol yang dimiliki oleh Dewa Jahat. Bersamaan dengan simbol di platform yang muncul, kehidupan dari 10 sosok yang diikat mulai mengalir dengan cepat. Tiba-tiba semua sosok yang terbangun terlihat tampak ngeri. Mereka merasa mungkin mereka akan tersedot dan benar-benar diubah menjadi mumi yang kering. 3 sosok yang pada saat ini membawa mereka juga menatap ke arah sosok-sosok yang diserap oleh cahaya. Salah satu di antara mereka yang bernama Gou Chen yang menggunakan palu raksasa pada saat ini terlihat sedikit maju. Melihat hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya pada saat ini berteriak memanggil sosok Gou Chen berkali-kali, tetapi Gou Chen tidak menoleh sama sekali. Setelah beberapa saat, sosok pria kuat yang bernama Gou Chen pada saat ini segera menatap ke arah aula Zidian. Selanjutnya si pria pada saat ini kembali menoleh menatap ke arah sosok Xiao Yan yang terlihat duduk bersila. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Gou Chen seketika melesat dengan telapak kakinya dan mengeluarkan palu raksasa miliknya. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke aula dan menghantamkan palu raksasa miliknya. 2 pria lainnya seketika melotot dan bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Gou Chen. Keduanya berniat untuk mengambil tindakan, tetapi tampaknya hal tersebut benar-benar telah terlambat karena ledakan seketika terjadi bersamaan dengan palu raksasa yang hendak menghantam aula. Sebuah energi pada saat ini menahan kekuatan palu raksasa yang dilesatkan oleh Gou Chen. Sosok Gou Chen juga pada saat ini terlempar mundur dan bersama dengan hal tersebut sebuah suara seketika terdengar ketika berteriak bahwa dirinya benar-benar berani tidak patuh dan dirinya mencari kematian. Selanjutnya belasan sosok muncul entah dari mana dan semuanya menatap ke arah 2 pria lainnya. Melihat hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini segera menangkupkan tangannya dan dengan ekspresi memohon mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata dirinya berharap Raja Iblis Fei Hong pada saat ini tetap tenang. Mereka sesungguhnya tidak akan pernah berani melakukan hal ini. Selanjutnya si pria menatap ke arah Gou Chen dan dengan keras berteriak apa yang dilakukan oleh Gou Chen. Sebaiknya dirinya pada saat ini kembali sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Gou Chen pada saat ini sedikit menoleh sebelum akhirnya kembali memandang ke arah aula Zidian. Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan serangan ke arah aula. Belasan sosok pada saat ini segera muncul dan menghalangi pergerakan dari Gou Chen.
Sebuah kekuatan yang kuat juga pada saat ini segera menamparkan dada Gou Chen, lalu sosoknya kembali terlempar mundur dan memuntahkan seteguk besar darah. Suara dari Raja Iblis yang bernama Fei Hong pada saat ini kembali terdengar ketika berteriak bahwa mereka benar-benar begitu tidak tahu diri. Jika begitu permasalahannya, maka mereka semua juga akan menjadi korban miliknya. Si pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini seketika kembali berteriak meminta Raja Iblis Fei Hong mengampuni mereka, namun perkataan tersebut tampaknya tidak berpengaruh. Lebih dari belasan sosok di sekitarnya pada akhirnya seketika mulai bergegas mendekat. Bersamaan dengan hal tersebut, mata kedua sosok tersebut segera dipenuhi dengan warna kehitaman. Mereka hanya bisa memegangi kepala masing-masing seolah-olah kepala mereka hendak meledak. Sementara itu Raja Iblis Fei Hong yang mengenakan jubah dengan aura iblis yang kuat di antara alisnya menatap ke arah Gou Chen. Sosoknya sedikit mengerutkan kening dan perlahan mengangkat tangannya untuk berhadapan dengan Gou Chen. Sosoknya lanjut berkata, karena dirinya sama seperti mereka maka dirinya akan segera mati. Gou Chen tampak tidak takut sama sekali dan masih terus-menerus menatap ke arah Raja Iblis Fei Hong. Perlahan-lahan cairan hitam memenuhi bagian putih mata Gou Chen dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar ketika bertanya apakah Raja Iblis Fei Hong mengenalinya. Bersama dengan perkataan ini yang terdengar simbol samar perlahan muncul di antara alis Raja Iblis Fei Hong. Sosoknya seketika menoleh ke arah sumber suara dan menatap ke arah peron. Pada saat ini ada sesosok tubuh yang sedang duduk bersila dan sosok ini adalah Xiao Yan. Di antara alis Xiao Yan ada tanda dewa jahat yang muncul dan hal ini membuat Fei Hong terkejut. Fei Hong juga segera menatap ke arah mata Gou Chen yang pada saat ini tampak sama dengan tatapan Xiao Yan. Rupanya alasan mengapa Gou Chen pada saat ini merusuh dalam situasi seperti ini adalah karena dirinya telah dikendalikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat sebelumnya menemukan bahwa jiwa Gou Chen adalah yang paling lemah, dengan begitu maka Xiao Yan pada akhirnya berhasil membawa dan mengendalikan tubuh dari Gou Chen. Sementara itu mata Fei Hong pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Menatap ke arah Xiao Yan, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan reaksi pertama dari Fei Hong pada saat ini tidak berpikir bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dewa jahat. Fluktuasi lemah yang memancar dari tubuh Xiao Yan tidak menandakan bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Sosoknya pada akhirnya bertanya, kloning dari dewa jahat manakah Xiao Yan ini? Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Fei Hong dan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak dengan marah. Xiao Yan dengan tegas segera berteriak memerintahkan Fei Hong mendekat. Suara Xiao Yan ini benar-benar meledak seperti guntur di telinga Fei Hong. Bahkan tubuhnya gemetar terus-menerus saat dirinya menghadapi Xiao Yan. Dirinya bisa merasakan rasa hormat yang sangat tinggi di dalam hatinya, begitu juga dengan tekanan mutlak. Menyadari hal ini Fei Hong dipenuhi dengan keterkejutan, berteriak bagaimana mungkin dirinya adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Namun begitu perkataannya dengar tanpa sadar tubuhnya pada saat ini bergerak ke arah Xiao Yan. Selanjutnya Fei Hong tiba-tiba berlutut di depan Xiao Yang dengan keras. Pada saat ini belasan sosok di kejauhan yang memukuli kedua orang sampai mati juga terkejut. Mereka adalah sosok-sosok yang telah dikendalikan oleh Fei Hong dengan menggunakan kabut berwarna hitam. Mereka pada saat ini berhenti dan terlihat dua pria di bawah peron benar-benar tampak mengenaskan. Keduanya pada saat ini menatap ke arah Fei Hong yang berlutut di hadapan Xiao Yan dan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Mereka berdua tampak pucat begitu kembali mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Kelompok Zonggu yang sebelumnya berpura-pura linglung juga pada saat ini telah membuka mata mereka. Ekspresi di wajah mereka tidak lagi bisa terkendali dengan mata mereka yang terbelalak. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Fei Hong dan bertanya mengapa dirinya masih berdiam diri, mengapa dirinya pada saat ini tidak melakukan detoksifikasi kepada Xiao Yan.
Begitu selesai berbicara, pedang berat misterius seketika muncul di tangan Xiao Yan dan dengan keras Xiao Yan menghantamkannya ke kepala Fei Hong. Ledakan keras seketika terjadi dengan Fei Hong yang terlempar ke tanah dan berguling-guling. Sosoknya lanjut menstabilkan tubuh dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi galak. Namun pada saat ini Xiao Yan berdiri dan langsung menginjak kepala Fei Hong. Xiao Yan juga berkata dengan perlahan bahwa Fei Hong hanyalah sebuah klon. Siapa yang memberinya keberanian untuk melihat Xiao Yan dengan cara seperti itu? Suara Xiao Yan ini benar-benar mendominasi membuat Fei Hong hanya bisa terdiam. Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Zhonggu dan yang lainnya juga pada saat ini bahkan semakin terkejut. Karena mau bagaimanapun Dewa Jahat memiliki reputasi yang cukup mencengangkan sehingga mereka pada saat ini tidak bisa percaya bahwa ternyata Xiao Yan yang telah mereka ikuti sepanjang jalan sesungguhnya adalah reinkarnasi Dewa Jahat yang legendaris. Fei Hong juga hanya bisa menggertakkan giginya dan dirinya pada saat ini ingin menggerakkan tubuh untuk melawan, namun nyatanya dirinya benar-benar tertekan dan dirinya sama sekali tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Jadi ini adalah kekuatan penekanan absolut yang hanya dimiliki seorang tuan atas klonnya, tetapi sesungguhnya Xiao Yan juga bahkan tidak mengetahui mengenai hal ini sebelumnya. Lalu begitu dirinya melihat Fei Hong, dirinya bisa merasakan kekuatan penekan yang tidak terlihat memancar dari simbol Dewa Jahat di antara alisnya. Barulah Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan represif semacam ini berakhir dengan membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fei Hong sebenarnya telah diambil oleh Cimi, tetapi tubuhnya masih milik Dewa Jahat. Pada saat ini di antara alis Fei Hong tanda Dewa Jahat yang persis sama dengan alis Xiao Yan benar-benar muncul. Fei Hong juga pada saat ini tampak memiliki tatapan seolah-olah dirinya benar-benar ingin melepaskan diri, namun pada akhirnya Fei Hong hanya bisa menghela nafas karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak akan bisa melawan. Xiao Yan juga pada akhirnya menarik kekuatan penekanannya dan menatap ke arah Fei Hong. Sementara itu Fei Hong dengan tatapan ngeri pada saat ini segera mengangkat tangannya dan lapisan kabut hitam keluar dari tubuh Xiao Yan. Namun pada saat ini selain racun dari kabut hitam, Xiao Yan juga menemukan bahwa bisa ular di tubuhnya telah dipisahkan oleh Fei Hong. Lalu ada kilatan samar di mata Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mengetahui mengenai hal ini, tampaknya Fei Hong sangat pandai dalam hal racun dan ini merupakan kabar baik bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan klon dewa asli dan memberikan perintah lagi kepada Fei Hong. Fei Hong terlihat tidak ingin melakukan hal tersebut dan Xiao Yan segera kembali memukul kepala Fei Hong sehingga Fei Hong kembali terpental, dan meskipun serangan ini tidak akan menghabisi Fei Hong, tetapi disiksa seperti ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan pada saat ini berteriak dengan dingin ketika bertanya siapakah yang akan berdiskusi dengan Fei Hong. Fei Hong pada saat ini hanya bisa terdiam dan sosoknya kembali melambaikan tangannya ke arah klon dewa asli. Lalu dalam sekejap mata racun dari klon dewa asli benar-benar telah dihilangkan oleh Fei Hong. Bersama dengan hal tersebut suara Long Biao seketika datang dari belakang Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa mereka juga telah diracuni. Zhonggu dan yang lainnya juga terlihat tampak marah dan menganggukkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera mengangguk dan melihat hal ini Fei Hong hanya bisa melambaikan tangannya. Sesungguhnya kekuatan tali emas yang mengekang mereka juga tidak terlalu kuat, hanya saja tali emas ini mengandung racun yang terus-menerus menekan kekuatan mereka. Setelah terakumulasi untuk waktu yang lama, tentu saja kekuatan mereka akan benar-benar telah ditelan dalam ukuran yang banyak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Fei Hong dan Xiao Yan sedikit menghela nafas. Xiao Yan tersadar bahwa meskipun Fei Hong menguasai teknik racun, Xiao Yan tidak mungkin bisa membawanya karena tempat ini setengah ilusi dan setengah nyata.
Lalu Xiao Yan pada akhirnya memiliki pemikiran yang berani dan berkata kepada Fei Hong agar dirinya mengajari Xiao Yan keterampilan mengendalikan racun. Fei Hong pada saat ini menggertakkan gigi dan matanya menunjukkan kegigihan. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak berdaya berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan melihat Fei Hong yang terdiam. Xiao Yan pada saat ini kembali berniat untuk menghantam Fei Hong, namun begitu pukulan ini hendak dilesatkan, tiba-tiba sebuah suara segera bergema di sekitar. Suara tersebut berkata bahwa Xiao Yan hanyalah reinkarnasi dari dewa jahat. Siapakah orang yang pada saat ini berani bertindak begitu di dunia miliknya? Begitu suara ini terdengar, Xiao Yan juga pada saat ini seketika terkejut. Perasaan krisis yang kuat seperti ini sama seperti perasaan krisis yang dirasakan oleh Xiao Yan di langit sebelumnya. Begitu suara ini perlahan-lahan menghilang, pada saat ini sesosok tubuh juga tampak muncul dari udara tipis. Sosoknya mengambil langkah dan seketika sosok yang tampak ilusi benar-benar memadat melihat sosok di hadapannya. Mata Xiao Yan pada saat ini seketika tiba-tiba menyusut. Xiao Yan tanpa sadar menggumamkan nama Cimi. Sosok yang muncul di kehampaan pada saat ini mendengus dingin menatap ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan bisa merasakan momentum dari sosok tersebut yang persis sama dengan momentum dari Cimi. Namun begitu sosok ini tampak terlihat jelas, Xiao Yan menyadari bahwa sosok ini hanya terlihat mirip dengan Cimi. Di sisi lain sosok tersebut pada saat ini tersenyum dan mulai segera berbicara dengan nada meledek ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan memang bisa memanggilnya dengan sebutan seperti itu, tetapi dirinya pada saat ini memiliki sebuah nama. Hanya saja Xiao Yan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama si pria. Begitu kata-kata ini terdengar, sosok tersebut tiba-tiba telah berada sekitar 10 meter dari Xiao Yan. Dengan ekspresi muram dirinya segera mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Xiao Yan. Lalu di udara ledakan seketika terjadi dan kekuatan tidak kasat mata yang tidak bisa dideteksi pada saat ini menghantam Xiao Yan. Kekuatan ini begitu kuat hingga perut Xiao Yan tiba-tiba meledak, dan di saat berikutnya lubang berdarah seketika muncul di sekujur tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga segera memuntahkan seteguk besar darah yang bercampur dengan organ dalam yang rusakan. Pada akhirnya Xiao Yan putuskan untuk segera bergabung dengan kekuatan klon dewa asli. Luka Xiao Yan juga seketika langsung sembuh dengan cepat dan kondisi Xiao Yan kembali ke kondisi semula. Tetapi meskipun begitu, sosok ini seketika telah kembali mengangkat telapak tangannya dan mengulurkan kelima jarinya ke udara ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengoptimalkan kekuatan dari klon dewa asli. Tubuh Xiao Yan pada saat ini membengkak hingga berukuran kurang lebih 1000 meter. Bersamaan dengan hal tersebut, telapak tangan si pria pada saat ini benar-benar telah mendekati Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, serangan ini benar-benar langsung menghantam dada Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan yang besar seketika terlempar dan langsung menghantam tanah. Lubang berdarah juga pada saat ini terlihat muncul di dada Xiao Yan dengan tulang yang juga terlihat. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan dari sosok tersebut benar-benar di luar dugaan Xiao Yan. Setidaknya kekuatan orang ini berada di keabadian dewa, dan tekanan yang terpancar dari si pria juga pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan sulit untuk berdiri. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali meledakkan tubuhnya menjadi berukuran 2000 meter. Melihat hal tersebut, si pria pada saat ini segera berkata bahwa hal ini cukup menarik. Dirinya berasal dari klan Cimi dan dirinya memiliki tubuh klan dewa asli yang sangat banyak. Tubuh dewa asli yang dimiliki oleh Xiao Yan juga cukup bagus karena darahnya mengandung darah tingkat dewa, namun sangat disayangkan bahkan dengan kekuatannya saat ini klan Genshin atau klan dewa asli di tangan Xiao Yan tidak akan bisa menampilkan kekuatan maksimalnya. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera kembali melesatkan serangan ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan juga pada saat ini segera melakukan banyak serangan ke arah si pria, namun setiap serangan Xiao Yan bisa dihindari dan justru serangan si pria benar-benar langsung berhantaman dengan Xiao Yan. Pukulan kecil dari si pria pada saat ini berhadapan dengan lengan raksasa dari Xiao Yan. Si pria juga seketika kembali berteriak bahwa sepertinya Xiao Yan belum sepenuhnya memahami tubuh dewa asli karena ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan pada tubuh dewa asli. Begitu suara ini terdengar, benturan kembali terdengar ketika dua tinju saling bersentuhan. Dalam benturan singkat ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali terlempar mundur. Xiao Yan menggertakkan giginya dan meskipun luka Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur pulih, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melawan sosok tersebut dengan kekuatan apapun. Meskipun Xiao Yan pada saat ini diberkahi dengan kekuatan guntur dan kekuatan dari jantung api, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa mengalahkan si pria. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan berpikir mungkinkah Xiao Yan pada saat ini harus menggunakan pagoda pemurnian, apalagi kesenjangan kekuatan di antara mereka benar-benar tidak lagi bisa dihadapi dengan kekuatan gabungan milik Xiao Yan. Lalu situasinya kini benar-benar sangat pesimis dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kondisi dilema harus memilih janda kebaya merah atau daster ungu untuk jalan di malam minggu.